Halo Sobat Pemuda, welcome to DPK Voice Podcast Show. Be a quality audience, smart and give constructive criticism. Halo Sobat Pemuda, pada kali ini di era ataupun di zaman yang digital ini pastinya kita akan menghadapi yang namanya Sumpah Pemuda nih. Nah, bintang tamu spesial kita di DPK Podcast Show yaitu ada Bapak Kolis. Selamat pagi Pak Kolis. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, selalu sehat, Masya tetap semangat. Allah, luar biasa sekali. Mungkin Pak Kolis bisa memperkenalkan, ada beberapa teman-teman yang belum tahu bahwa Pak Kolis itu siapa, berperan apa di Kota Blitar gitu Pak. Monggo. Ya, saya nama Muhammad Amin Nurkolis. Saat ini kebetulan diberikan amanah menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Di dalam melaksanakan tugas, kami punya kewenangan yang pertama membantu wali kota Blitar dalam menjalankan pemerintahan di bidang atau urusan kepemudaan dan olahraga dan juga pembantuan. Nah, ini yang kami emban nanti akan kita jabarkan secara keseluruhan. Baik, berarti secara garis kasarnya bapaknya kepemudaan dan olahraga nih ya Pak. Ya, walaupun usia tidak muda lagi. Wah, tidak Pak, masih muda. Semangatnya kan masih muda Bapak. Iya, Baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast ini dan bisa diceritakan bagaimana sih Pak progres-progres dan program dalam waktu dekat ini untuk memberdayakan pemuda di Blitar. Dan apa sih Pak sebenarnya target utama dari Dinas Pemuda dan Olahraga ini? Kalau tentang atlet kan sungguh luar biasa sekali. Ya Pak ya, di tahun ini kita sudah banyak sekali dapat medali ya Pak. Tapi target apa sih Pak tentang pemuda yang akan ditargetkan kembali di tahun ini? iya. Jadi sesuai dengan visi misi wali kota, yaitu yang nomor 2 itu menyebutkan bahwa mewujudkan SDM yang keren, berdaya saing, sehat jasmani dan rohani, cerdas dan berkarakter. Disinilah tupoksi yang ada di Dispora ini masuk di dalam misi kedua. Bagaimana pemuda itu bisa diberdayakan dan bagaimana pemuda itu bisa berperan aktif di dalam pembangunan pemerintah Kota Blitar. Nah, untuk itu tugas kami bagaimana menggerakkan pemuda itu untuk menuju ke sana. Tentunya kalau kita evaluasi selama ini peran pemuda dalam pembangunan cukup banyak. Namun saya perlu akui memang ada beberapa yang masih kurang, utamanya di dalam fasilitas. Dalam pemuda itu mengekspresikan inovasi kreativitasnya ini yang belum ada tempat khusus untuk pemuda. Ini sebagai cita-cita Dispora dalam bagaimana melakukan pembinaan kepada pemuda, ada satu tempat khusus pemuda itu bisa berkumpul Betul, betul. berkumpul bersama. Ya namanya pemuda kan harus ada senda gurau tapi yang positif, Oke. ada tukar pikiran, diskusi dan sebagainya. Ini perlu tempat yang khusus. Nah, ke depan kami mempunyai cita-cita untuk membangun yang namanya amphitheater pemuda. Oke, Jadi oke. di sana bisa pemuda mengekspresikan dari sisi keseniannya, mungkin musik atau mungkin hal-hal yang lain bersifat positif yang perlu ditampilkan. Ketika dilakukan suatu pembinaan dan mereka mendapat ilmu, ini tempat untuk mengimplementasikan bahasanya itu, tampil itu di mana. Ya harus ada tempat khusus untuk menampung itu semua. Baik, berarti sebenarnya progresnya luar biasa ya Pak untuk pemuda itu. Ya, ya. Nah Pak, sebenarnya dalam progres-progres yang telah dicapai ataupun yang akan coming soon akan diprogreskan, peran dalam dinas itu bagaimana sih Pak untuk mewujudkan, apa ada indeks-indeksnya atau bagaimana dalam peran untuk mendukung dan sinergitas lah antara, kan tidak mungkin Dispora itu berdiri sendiri kan Pak, karena indeks pembangunan manusia juga akan tercipta statistiknya gitu Pak. Terus melalui program pemberdayaan pemuda ini apakah bisa terwujud atau kita masih sampai di titik mana nih Pak IMP-nya? Ya, sebetulnya kalau dari
pengukuran untuk IPM Kota Blitar itu di atas dari provinsi maupun nasional. Contoh Wow. perlu saya sebutkan secara angka, nasional itu untuk IPM-nya 74,39% dan Jatim itu 73,38, sedangkan Kota Blitar 80,63. Wow, Nah, luar biasa artinya sekali. kita memang ada di atas. Dan ada pengukuran lagi satu khusus pemuda, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. Oh, Untuk nasional itu 55,33, Jatim 56,33, Kota Blitar 59,67. Artinya apa? Kita tetap di atas. Ini membuktikan bahwa untuk pemuda itu sudah terbina atau berkreasi dalam pembangunan ini, dalam menyumbang pembangunan ini sudah cukup aktif. Namun demikian, Dispora perlu melakukan pemantauan-pemantauan. Mereka ini bergerak dengan sendirinya walaupun ada sebagian belum tersentuh oleh pemerintah. Jadi secara mandiri mereka. Nah, kami bisa melihat di situ ketika kami melakukan kegiatan untuk sosialisasi pengusaha muda atau rintisan pengusaha muda. Setelah kami hadirkan berbagai kelurahan, rupanya mereka itu banyak yang sudah berusaha dan bahkan ada yang sudah bisa menggerakkan lingkungannya menjadi tenaga kerja di situ. wow. Namun demikian perlu kita poles. Kemarin kita ada lakukan latihan untuk mendapatkan ilmu-ilmu cara pemasaran, ilmu-ilmu cara pengemasan yang baik, harus bagaimana suatu produk itu bisa dilakukan legal dan sebagainya, itu perlu dilakukan. Nah, ini sudah terbukti. Nah, ke depan kami akan lebih aktif lagi melakukan sosialisasi dan melakukan pendampingan untuk produk-produk yang sudah mereka wujudkan atau usaha-usaha yang sudah mereka rintis sehingga akan lebih maju dan lebih besar lagi gitu. Wah, luar biasa sebenarnya. IPM-nya itu sudah melampaui ya Pak, tapi Malah mungkin masyarakat dan pemuda-pemuda itu masih kurang optimis, tidak percaya diri. Sebenarnya kita sudah melampaui standar ya Pak sebenarnya. Baik, wah luar biasa sekali. Dan Pak bertanya nih sedikit agak memberikan kami peluang di masa depan sebagai pemuda. Apakah ada inisiatif atau rencana yang strategis nih Pak dari dinas tersebut untuk memberdayakan pemuda di Blitar? Karena menurut kami pemuda-pemuda kan juga masih bingung Pak, bagaimana cara peluang kami untuk bisa memajukan dan mensejahterakan kota, itu kami juga bingung gitu Pak. ya. Jadi program ini yang dimaksud tadi perlu adanya kolaborasi dari beberapa dinas yang menyatu. Contoh ketika kami melakukan program beasiswa prestasi bagi keluarga kurang mampu. Ini pun harus ada kolaborasi dari berbagai dinas. Datanya dari mana, terus untuk verifikasinya melibatkan siapa saja. Oke, oke. Tentunya ini harus ada kebersamaan, ada suatu kesepakatan bersama. Nah, ini sudah kita jalankan untuk beasiswa prestasi bagi keluarga kurang mampu dan sudah berjalan selama 2 tahun. Wow. Dan target kami adalah sampai dengan 100 kuotanya nanti, ya ini sudah merambah ke 50, 60, dan nanti berikutnya akan sebenarnya. Kalaupun harus dievaluasi, setiap tahun kita evaluasi ketika ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, itu akan kita benahi secara sempurna. Dan kami punya angan-angan lagi setelah berjalannya beasiswa ini, kami punya pemikiran dan mempunyai gagasan untuk membuat program lagi yang namanya program bantuan pendidikan tinggi. Artinya perlu kami sampaikan bahwa saya melihat tanda kutip bahwa pengangguran itu masih banyak di usia sekolah, utamanya di usia kuliah. Tenaga remaja itu masih ya cukup tinggi. Terus untuk mengurangi itu kami mempunyai program bantuan pendidikan tinggi yang artinya bahwa bagaimana pemuda atau pemuda yang usia kuliah
itu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Ketika ketemu usia kuliah ini, baru kita pilih siapa saja yang sudah menikah dan sudah bekerja. Ya, yang nganggur atau tidak nikah dan tidak bekerja ini yang perlu kita garap. Artinya apa? Dalam rangka meningkatkan pendidikan, taraf pendidikan di Kota Blitar, ya ini sasaran yang utama. Sambil kita nanti dengan harapan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Blitar. Betul. Nah, hasil survei kami di lapangan ketika ada tetangga kenapa usia kuliah atau tidak kuliah, dia jawabannya satu, biaya terlalu mahal. Nah, biaya terlalu mahal adalah permasalahan yang paling mendasar. Untuk itu bagaimana kita bisa membantu untuk meringankan beban dari keluarga yang mungkin untuk kuliahnya itu biar dapat diringankan. Nah, untuk itu ketika usia tadi yang sudah dipilah yang menikah maupun yang sudah bekerja, ini yang kita kerjakan. Pemerintah harus melakukan sesuatu agar mereka bisa kuliah. Nah, tentunya harus kita batasi harapannya untuk mempromosikan dan untuk agar perguruan tinggi yang ada di Kota Blitar ini peminatnya atau yang kuliah di sana itu semakin banyak. Tentunya kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Blitar, bagaimana masyarakat kota ini yang usia kuliah ini bisa sekolah atau kuliah di perguruan tinggi yang ada di Kota Blitar dengan masing-masing memberikan suatu bantuan. Umpamanya biaya semester. Itu kalau kuliah di luar kota itu biayanya cukup besar, sekitar 6.500.000 ya. Nah, namun kalau kuliah di sini nanti biayanya akan bisa ditekan, pemerintah membantu berapa, yang di perguruan tinggi support berapa. Ya. Kenapa harus di Kota Blitar? Karena apa? Sudah mengurangi biaya kos, mengurangi biaya makan minum, biaya transportasi dan sebagainya akan lebih ringan, dan pendidikan di Kota Blitar taraf pendidikannya akan lebih tinggi. Perguruan tinggi yang ada di Kota Blitar akan lebih ramai lagi, diminati oleh masyarakat Kota Blitar itu sendiri, dan bisa mengurangi pengangguran, tenaga remaja. Karena apa? Kalau sudah berpendidikan tinggi, apalagi sarjana, pola pikirnya sudah lain ya. Artinya sadar hukumnya akan lebih kuat lagi. Betul sekali. Wah, luar biasa. Sebenarnya peluang-peluangnya banyak ya, Pak, untuk pemuda. Ya. Dan juga beberapa program-program seperti kemarin saya juga pernah tahu ada seminar ataupun workshop kepemudaan tentang digitalisasi, itu juga ada, dan juga dan lain, khususnya Duta Pemuda Keren juga salah satu programnya kepemudaan ya, Pak, dan bisa benar-benar memberikan peluang bagi kepemudaan. Nah, Pak, banyak sekali pemuda-pemuda yang di luar sana, khususnya di Kota Blitar, tapi insya Allah sih kalau di Kota Blitar sudah pemudanya mau mengekspresikan diri. Boleh dong Pak berikan motivasi bagaimana Bapak melihat peran pemuda yang sekarang untuk memajukan nilai-nilai lokal, terutama di era digital ini Pak. Jadi mungkin Bapak bisa memotivasi bagi kami yang generasi Gen Z ini untuk bagaimana bisa lebih semangat lagi gitu. Ya, jadi gini, pemuda itu sebetulnya harapan bangsa ya. Betul. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Tentunya pemuda jangan sampai tidak berbuat apa-apa. Artinya apapun yang bisa dilakukan itu dilakukan, asalkan dengan tanda kutip yang bersifat positif. Nah, Betul. untuk itu segala usaha dengan era digitalisasi ini kemudahan-kemudahan dapat kita lakukan. Nah, contoh, tidak usah bekerja keluar rumah dan rumah sudah mendapatkan hasil. Kalau kita memang betul-betul paham masalah digitalisasi. Terus yang kedua, pemuda harus berinovasi. Berinovasi, jangan bahasa Jawanya jaga ini saja. Wah. Jadi harus mempunyai inovasi bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Tentunya kan dari semua ini endingnya kan materi lagi ya, materi Pak. lagi. Nah, bagaimana bisa menciptakan ekonomi yang baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Ini yang perlu diharapkan. Jadi pemuda harus tampil di depan. Oke. Karena
dengan era digitalisasi seperti saya, generasi yang sudah uh, tua ya, atau mungkin sudah usianya, kepemahaman tentang digitalisasi sangat kurang. Apa bisa disebutkan gaptek ya. Nah, sekarang ini persaingan sangat ketat, tapi dengan cara yang sehat untuk mendapatkan sesuatu hal dengan mudahnya, monggo untuk pemuda harus berkreasi, berinovasi, dan dapatkan apa yang kami inginkan semua dengan kemudahan-kemudahan yang sudah terfasilitasi yang ada di Kota Blitar, khususnya secara umum di negara kita sudah dapat ya, kita kebebasan mau berekspresi, mengekspresikan kebebasan, bisa mau bicara apa saja dan dalam tanda kutip dan batas-batas yang sopan dan membangun. Jadi pemuda kita harapkan bisa mengkritik apapun yang ada, Bisa tapi berperan ya, berkritik dan berperan apapun yang sifatnya membangun. Jadi beri masukan kami yang generasi sudah lanjut ini untuk agar bisa menampung apa yang diinginkan oleh pemuda. Baik, secara garis besarnya nih Pak, kalau kata-katanya hari ini, jadi pemuda itu jangan baperan, tapi harus berperan, bener gak sih Pak? Betul. Oke, bener sekali. Dan Pak, ya, di sela-sela sobat pemuda perlu kami kasih tahu, ini ada segmen games, yaitu jawab cepat benar atau salah ya Pak. Harus yakin Pak, Ya. dan harus cepat. Oke, pertanyaan pertama, sudah siap Pak? Siap. Kursi panas ini Pak. Baik. Pertanyaan yang pertama, benar atau salah? Kota Blitar memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung pengembangan bakat olahraga pemuda. Benar. Oke, alasannya Pak? Ya, kan terbukti. Jadi olahraga itu ada 3, kita bagi ya, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Nah, tentunya masing-masing ketiganya itu sudah diemban oleh satu, olahraga pendidikan ada di sana dinas pendidikan provinsi Jawa Timur dan sebagainya. Untuk prestasi sudah melalui Dispora dan bermitra dengan Korni dan sebagainya. Untuk yang di olahraga kemasyarakatan, kami sudah memberikan fasilitasi seperti sport center itu. Selain untuk prestasi juga untuk rekreasi, juga untuk kemasyarakatan, semuanya bisa. Ada beberapa tempat-tempat olahraga yang sudah difasilitasikan oleh pemerintah Kota Blitar. Oke, berarti benar ya. Oh, sudah mana sih nih Pak? Yang kedua ini agak sedikit memang benar-benar. Benar atau salah? Semua program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar sudah sepenuhnya digital. Ada benarnya, ada salahnya. Ada benar, ada salahnya. Oh, kalau ini Ya. bisa dinego ya Pak, Ya. nggak bisa benar atau Ya. salah ya. Karena gini, di Dispora itu ada bersifat digitalisasi, Betul. ya, seperti aplikasi kemudahan-kemudahan pembayaran retribusi, sewa gedung-gedung olahraga dan sebagainya, itu semuanya melalui aplikasi dan digitalisasi ya. Betul. Untuk yang lain seperti olahraga kita harus bertatap muka secara langsung dan sebagainya. Tidak mungkin kita melalui digitalisasi untuk pembinaan atlet ya. Betul. Walaupun sebagian besar sudah dilakukan, tapi lebih banyak kita tatap muka langsung. Berarti 50-50 lah ya Pak. Ini guys, jadi nggak bisa benar atau salah ya. Yang nomor 2 khusus. Oke, yang ketiga Pak. Kalau ini pasti bisa dipilih sih. Benar atau salah? Tantangan utama pemuda Kota Blitar adalah kurangnya pelatihan keterampilan. Salah. Oke. Ya, karena di Dispora sendiri yang menaungi pembinaan kepemudaan, kami sudah mempunyai program-program untuk pemuda khusus ya, seperti latihan dasar kepemimpinan. Betul. Terus ada lagi yang namanya iman dan takwa, sosialisasi bahaya narkoba, dan juga hal-hal yang lain lebih banyak lagi. Ini bisa dilakukan seperti BIMTEK, kewirausahaan pemuda. Jadi ya, inilah yang kami maksud, bahwa kami perlu masukan dari pemuda, apa yang diinginkan pemuda nanti akan kita tampung. Kalau memang dalam usulan itu memenuhi syarat dan sebagainya dan harus kita fasilitasi, akan insya Allah akan dijadikan program untuk Dispora Kota Blitar. Baik, berarti salah ya teman-teman, sobat
pemuda. Jadi sebenarnya tuh kita tuh sudah diberikan pelatihan, cuma kita yang kurang informatif ya Pak. Ya, Baik, yang selanjutnya, benar atau salah pemuda Blitar lebih tertarik dengan kegiatan yang bersifat budaya daripada olahraga? salah, salah. Jadi gini, utamanya di olahraga, kami dalam pembibitan atlet itu dari mulai usia dini ya, dari TK itu sudah ada. Contoh ya, untuk usia sekolah, tanggal 5 ini kita berangkatkan namanya Pekan Olahraga Daerah Wow, yang Provinsi Jawa Timur yang ada di Bangkalan. Nanti ada yang kita berangkatkan. Ini bentuk bahwa pemuda itu sangat berminat pada olahraga. lebih antusias ya Pak? Iya, karena apa? Olahraga itu rupanya selain menjaga kesehatan dan membentuk jiwa yang baik, karena menjanjikan, sangat Wah, menjanjikan. Contoh saja, ada bonus-bonus dari prestasi yang diraih dari atlet-atlet ini akan diberikan, baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat regional. Jadi salah tadi yang disampaikan ketika semua cenderung kepada kesenian. oke oke. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak. Benar atau salah pemuda Blitar memiliki potensi yang besar untuk sukses di kancah nasional maupun internasional? Itu sangat benar ya, Oh, itu karena sangat benar. sudah ada beberapa potensi-potensi yang sudah muncul ya. Contoh ketika ada pengusaha muda seperti Batik Mawar Putih itu sudah Betul. berbicara di internasional, bahkan kemarin sempat menggegerkan dunia ketika batik Mawar Putih itu dipakai untuk olahragawan ya, Wah, ya betul betul. utamanya di basket. Dan ada beberapa lagi, dan kemarin hasil wawancara kami dengan eh, yang bersangkutan, Batik Mawar Putih Mas Yogi, itu sudah dapat orderan-orderan dari berbagai negara. Wow. Terus yang kedua, ada beberapa ya kita sangat potensi ya, seperti pemilihan duta, pemilihan pemuda pelopor itu juga Ya, juga kita sampai di provinsi, belum sampai di nasional. Ini kan perlu kelihatan ada beberapa hal kekurangan-kekurangan, kesempurnaan. Nah, ini perlu kita perbaiki. Dan juga ada dari perwakilan dari duta pemuda keren sendiri. oh ya Itu betul kemarin betul. ada lomba presenter. Nah, Wah, beliaunya mendapatkan best perform ya Pak, betul. terbaik, perform terbaik untuk presenter. Wah, luar biasa sekali. Jadi bener ya Pak, memang benar-benar berprestasi sukses di kancah nasional dan internasional ya Pak. Luar biasa sekali. Nah, Pak Kolis permisi nih, ini kan kita edisi Sumpah Pemuda nih Pak. Ya. Nah, dapat ditarik sebuah harapan bagaimana harapan Bapak terhadap pemuda-pemudi Kota Blitar khususnya dalam Sumpah Pemuda ini untuk menghadapi tantangan global dan lokal saat ini Pak. Yang jelas dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, tentunya pemuda harus paham dulu. Jadi apa yang disumpahkan di sana itu yang harus dipahami. Terus yang kedua, kalau sudah memahami apa yang disumpahkan di sana, tentunya pemuda itu akan bisa memilah dan memilih ya apa yang akan dilakukan. Contoh di dalam menghadapi pilkada serentak ini seluruh Indonesia, tentunya pemuda yang pertama saya tekankan jangan golput. Benar, wajib memilih ya Ya, Pak. wajib gunakan hak pilihnya, itu Betul. harus dilakukan secara seksama ya. Betul Jadi betul, setuju. ya tentunya monggo menurut pemikiran masing-masing, mungkin melihat dari visi misi dari masing-masing calon itu bisa menentukan atau lebih cenderung ke pilihan yang mana. Yang jelas jangan golput, Wah, harus berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu yang lebih baik. baik. Sobat Pemuda, jadi di tanggal 27 November kita akan mengadakan pilkada serentak ya Pak, Ya, seluruh Indonesia. Dan khususnya himbauan buat seluruh pemuda, ayo berperan dan ayo berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Ojo golput, bener nggak ya, Pak? betul itu. Karena harapan dan juga pemegang tongkat itu berada di kepemudaan ya Pak saat Ya, ini. Jadi benar-benar suara kalian yang menentukan Pak. Pak Kolis, terima kasih banyak untuk hari ini Pak. Sungguh luar biasa sekali perbincangan kita dalam podcast hari ini Pak
Kole. Semoga Pak Kole sehat selalu, Pak, dan terus berjiwa semangat ya, Pak, Siap, untuk siap. memang benar-benar membina dan juga membimbing pemuda-pemuda yang ada di Kota Blitar. Dan Sobat Pemuda, terima kasih. Satu lagi, Oh, saya boleh, tambahkan Pak. pesan terakhir. Oke, boleh. Ingat, perlu diingat oleh pemuda. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Wah, Ini yang harus ditanamkan oleh pemuda. Terima kasih. baik. Oke, Sobat Pemuda, jadi siapkan diri kita untuk memimpin yang lebih baik ya, Pak. Ya, Baik, terima kasih Sobat Pemuda, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune di DBK Voice Podcast Show. Terima kasih juga kepada Dispora, khususnya ya Pak. Terima kasih sudah memfasilitasi kami dalam membangun sebuah podcast yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Sobat Pemuda dan semuanya. Dan akhir kata dari kami, sampai jumpa.